Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan terus tetap semangat untuk belajar. Untuk hari ini, ibu bikin tutorial video pembelajaran tentang materi pola bilangan. Nanti kalian cermati, pahami, dan dengarkan baik-baik tentang video yang akan ibu share nanti ke kalian ini. Dan nanti setelah ini kalian bisa dengan kalian menonton video ini diharapkan kalian bisa mengerjakan bentuk latihan soal yang akan nanti ibu berikan. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai. Dalam bab ini kalian akan belajar tentang apa itu pola bilangan. Nah, dalam set dijelaskan bahwa definisi pola barisan bilangan adalah susunan bilangan atau objek yang memiliki keteraturan tertentu. Itu definisinya. Sekarang kita mulai dengan jenis-jenis pola barisan bilangan. Ada 7 jenis diantaranya yang ibu sajikan. Yang pertama, kita mulai satu-satu. Yang pertama itu adalah barisan bilangan asli, yang sudah juga kalian tahu bahwa bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, barisan bilangan ganjil, yang juga sudah kalian tahu. Bilangan ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian yang ketiga itu ada pola barisan bilangan genap, yang angkanya terdiri dari angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian poin keempat, di sana ada barisan bilangan segitiga. Dia pastinya jika digambar, polanya akan membentuk gambar segitiga. Angkanya yaitu jumlah angka dari pola tersebut nanti akan membentuk angka 1, 3, 6, 10, 15. Kemudian di sana ada barisan bilangan persegi panjang. Angkanya terdiri dari angka 2, 6, 12, 20. Yang keenam itu ada barisan bilangan kuadrat atau persegi. Ya, karena di sini bicara kuadrat atau persegi, maka angkanya terdiri dari angka 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang kita kaji di slide ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Diambil dari nama ilmuwan matematika yang menemukan pola barisan ini, dan angkanya terdiri dari angka 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nanti ibu akan buat tutorial tentang penjelasan dari jenis-jenis pola bilangan yang disajikan dalam slide ini di slide berikutnya. Itu poin keempat, barisan bilangan segitiga. Dari slide yang sebelumnya, barisan segitiga itu dimulai dari angka 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Untuk kalian tahu angka dan seterusnya itu angka berapa, mari perhatikan penjelasan berikut. Lihat, dari angka 1 ke 3, kalian tahu ini selisihnya berapa? Betul, selisihnya 2. Ya, kenapa? Karena 1 ditambah 2 itu isinya 3. Oke, kemudian dari 3 ke 6 selisihnya berapa? Dari 3 ke 6 itu selisihnya 3. Karena 3 ditambah 3 isinya 6. Kemudian dari 6 ke 10 itu selisihnya 4. Kenapa? Karena 6 ditambah 4 isinya 10. Dari 10 ke 15 itu selisihnya 5. Kenapa? Karena 10 ditambah 5 isinya 15. Berarti selanjutnya dari barisan ini selisihnya harus 6. Harus 6 selisihnya. Kenapa harus 6? Karena ternyata pola barisan bilangan segitiga itu selisihnya berurutan naik.
angkanya selisih dari angkanya berurutan naik. Contoh lihat 2, 3, 4, 5, ya selanjutnya pasti 6 karena setelah angka 5 adalah angka 6. Nah, setelah angka 15 ini, setelah angka 15 berarti angka berapa? Gimana cara mencari angka setelah 15? 15 ya kalian tambah dengan 6. Jadi hasilnya 21 dan seterusnya. Tergantung sukunya yang di mana yang dicari. Oke, kita selanjutnya itu yang kelima. Yang kelima itu adalah barisan bilangan persegi panjang. Barisan bilangan persegi panjang. Oke, di barisan bilangan persegi panjang itu ada angka 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Bisa dilihat, perhatikan, bisa dilihat angka 2 ke angka 6 itu selisihnya 4, sedangkan 6 ke 12 itu selisihnya 6. Kita lihat 2 ke 6 itu selisihnya 4, 6 ke 12 selisihnya 6, 12 ke 20 selisihnya adalah 8. Lihat angka selisihnya. Angka selisihnya itu angka 4, 6, 8. Kalian pikirkan dulu, 4, 6, 8 itu angka apa? Angka genap. Betul, angka genap. Berarti kalau kalian ingin mencari angka setelah 20 atau suku berikutnya, lihat dari selisihnya. Berarti selisihnya selanjutnya itu harus berapa? Lihat, 4 ke 4, 6, 8. Setelah itu angka berapa di angka genap? Angka 10. Kenapa 10? Karena genap 4, 6, 8, 10. Berarti di angka setelah 20 itu adalah angka 30. Dari mana 30? 30 diperoleh dari 20 ditambah 10 isinya 30. Berarti selisih berikutnya itu adalah angka 12. Kenapa? Genap, masih angka genap. Dan setelah angka 30 itu adalah 42. Kenapa 42? Karena 30 ditambah 12 isinya 42. Berarti kesimpulannya, barisan bilangan persegi panjang itu adalah barisan yang mempunyai bedanya itu adalah bilangan genap, Kemudian yang keenam itu bilangan persegi atau kuadrat. Nah, lihat kuadrat. Angkanya 1, 4, 9, 16. Dari mana diperoleh angka-angka berikut? Nah, 1 itu adalah 1 kuadrat. Katanya kan kuadrat, bilangan persegi atau kuadrat. 2 itu diperoleh dari 2 kuadrat. Dan 9 itu diperoleh dari 3 kuadrat. 16 itu diperoleh dari 4 kuadrat. Oke. Kita mulai penjelasan poin ke-7, itu tentang barisan bilangan Fibonacci. Oke, barisan bilangan Fibonacci itu angkanya tersusun dari 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Oke, kita kaji satu-satu. Barisan bilangan Fibonacci itu adalah, kalian untuk pengingatnya itu adalah angka di depannya itu adalah kembar. 2 angka yang di depan angkanya kembar. Maksud kembar itu berarti sama. Contoh di sini, ini 1 dan 1. Kenapa angka yang ketiga di barisan ini, angka yang ketiga, angka yang pertama 1, terus 1, kemudian 2 kan? Angka yang ketiga di barisan ini adalah angka 2. Diperoleh dari mana angka 2? Angka 2 diperoleh dari 1 ditambah 1 isinya 2. Nah, kenapa dari 3 ini diperoleh dari mana? Angka 3 diperoleh dari 1 tambah 2 isinya 3. 2 tambah 3 isinya 5.
3 tambah 5 isinya 8. 5 tambah 8 isinya 13. Berarti angka berikutnya itu adalah angka berapa? Ayo kalian tulis angka berapa angka berikutnya. Betul, angka berikutnya adalah 21. Kenapa? Karena 8 ditambah 13 isinya adalah 21. Itu adalah konsep bilangan Fibonacci. Jadi angka yang di depan itu kembar, angka 1 dan 1. Apakah semua Fibonacci dimulai dari angka 1 dan 1? Bisa saja tidak. Yang terpenting adalah barisan bilangan Fibonacci. 2 angka yang pertama itu adalah angka kembar. Itulah konsep bilangan Fibonacci. Jadi gampang ya, berarti Fibonacci itu adalah barisan atau angka berikutnya di barisan tersebut adalah jumlah dari 2 angka yang pertama. Jumlah dari 2 angka yang pertama. Itu tentang barisan bilangan Fibonacci. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang barisan bilangan berikutnya, yaitu yang poin ke berikutnya, barisan bilangan segitiga Pascal. Dari slide berikut sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan bahwa segitiga Pascal itu pasti membentuk segitiga. Nah, segitiganya itu kita akan susun dari beberapa angka-angka. Jadi di pola segitiga itu akan muncul angka 1, 1, 1. Angka 1 3 digit membentuk segitiga. Kemudian kalian buat saja dulu angka 1 3 digit membentuk segitiga. Posisi gambar seperti itu. Kemudian untuk menentukan angka berikutnya, di sini Ibu tulis angka 2. Dari mana diperoleh angka 2? Angka 2 diperoleh dari penjumlahan angka yang di atas. Di sampingnya tulis lagi angka 1 dan 1. Di samping angka 2 ditulis lagi angka 1 dan 1. Kemudian kita tulis lagi di bawah angka 2 dan 1. Kita tulis di bawah angka 2 dan 1, kita tulis angka 3. Kenapa angka 3? Karena 2 tambah 1 hasilnya 3. Berarti di sini juga sama. Di sini itu 1 tambah 2 isinya 3. Di samping 3 dan 3 tulis lagi angka 1 dan 1. Kita lanjut. Di bawah angka 3 dan 3 kita tulis angka 6. Kenapa? Karena 3 tambah 3 isinya 6. Kemudian di bawah angka 3 dan 1 berarti kita tulis angka berapa? Pasti angka 4. Kenapa? Karena 3 tambah 1 isinya 4. Di sini juga 4. Di samping angka 4 tulis lagi angka 1 dan 1 ya, dan seterusnya. Ayo sama-sama. Berarti selanjutnya di sini di sini 10, ini 10 dan ini juga 5. Kenapa? Karena jumlah. Jadi angka yang di tengah adalah jumlah dari 2 angka yang di atas. Selanjutnya hanya tinggal tambah 1 dan 1. Ini adalah untuk barisan pertama. Ini pertama, ini kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu adalah pola barisan segitiga Pascal. Jadi konsepnya yang harus kalian tahu. Jangan dihafal angkanya 1, 3, 3, 1. Dibuat saja dulu tahapan pertamanya. Tahapan pertamanya tadi Ibu gambar dari angka 1 dan 1, 1, 1. 3 angka 1 membentuk segitiga. Kemudian di tengah angka 1, 1 yang di atas Ibu tulis angka 2. Diperoleh dari 1 tambah 1. Dan ke bawah membentuk angka-angka berikutnya itu adalah jumlah dari 2 angka yang di atas.
Oke teman-teman, Ibu tutup video pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.